Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi ya. Yang pertama, anak-anak bunda, kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi ya. Jadi, jenis-jenis usaha ekonomi itu ada dua. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok ya. Nah, artinya kalau kelompok ini dikelola oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, kalau yang dikelola sendiri berarti itu 1 orang ya. Nah, anak bunda, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah disebut usaha perorangan ya. Usaha ekonomi ini anak-anak bunda memiliki modal yang terbatas dan biasanya itu dikelola secara sederhana ya. Jadi usaha yang dikelola sendiri itu juga disebut usaha perorangan ya. Nah, yang memiliki modal terbatas serta dikelola atau diproduksi itu secara sederhana anak-anak ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama adalah seperti usaha pertanian ya. Nah, jenis usaha pertanian di sini misalnya dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, sayur ya, buah-buahan dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua anak bunda adalah usaha perdagangan ya. Usaha perdagangan di sini anak-anak bisa dikelola oleh perorangan ya, dikelola sendiri juga bisa ya. Banyak sekali usaha perdagangan yang dapat kita lihat, misalnya usaha perdagangan sayur-sayuran, buah-buahan ya, kebutuhan sehari-hari, pakaian, sepatu dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah usaha jasa ya. Nah, usaha jasa di sini anak-anak bunda, jasa di sini adalah memberikan pelayanan ya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, jenis usaha jasa di sini anak-anak bunda juga dapat dikelola sendiri ya. Nah, seperti misal kita membuka jasa bengkel ya, ataupun jasa salon, kemudian misalnya pengendara bus ya, sopir bus, taksi, ojek online, guru, dokter, bidan dan sebagainya ya. Itu beberapa contoh usaha jasa ya. Yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil ini anak-anak bunda adalah tempat untuk memproduksi barang yang masih kapasitasnya masih kecil ya, atau masih sederhana ya. Nah, anak-anak, untuk yang kedua adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok ya. Nah, maksudnya anak bunda, jenis usaha ekonomi ini anak-anak dikelola secara bersama-sama ya. Baik itu modalnya, pengelolaannya maupun keuntungannya ya, juga dikelola secara bersama ya. Nah, bentuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini anak-anak bunda ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada firma, yang kedua ada perseroan terbatas atau yang biasa dikenal dengan PT, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau yang biasa dikenal dengan SIP, yang keempat ada koperasi, dan yang terakhir adalah badan usaha milik negara atau BUMN ya. Langsung saja anak-anak, yang pertama adalah firma ya. Nah, firma ini anak-anak adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya ada 2 orang ya. Nah, pendiri firma ini anak-anak bunda biasanya orang-orang yang saling mengenal ya, satu dengan yang lainnya ya. Setiap anggota firma itu anak-anak memiliki hak untuk bertindak
atas nama firma tersebut ya. Anggota firma itu juga anak-anak Bunda bertanggung jawab secara penuh ya atas risiko kerugian yang terjadi pada firma tersebut ya. Usaha berbentuk firma ini, anak-anak Bunda, biasanya bergerak di bidang pelayanan konsultasi hukum maupun konsultasi masalah keuangan ya. Yang selanjutnya ada CP ya, CP ya. Nah, CP di sini anak-anak Bunda atau persekutuan komanditer itu didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modalnya ya. Pada CP ini anak-anak Bunda terdapat 2 jenis sekutu. Yang pertama sekutu aktif dan kedua sekutu pasif. Nah, kalau sekutu aktif ini perannya anak-anak Bunda sebagai investor dan yang mengelola CP-nya ya. Jadi kalau yang aktif itu yang berperan sebagai investor dan yang mengelola CP-nya ya. Nah, kalau yang pasif itu perannya investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CP. Jadi bedanya kalau yang aktif dia itu juga menginvestasikan modalnya, tetapi dia juga yang mengelola CP-nya. Kalau yang pasif hanya menyetorkan modalnya saja tanpa terlibat di dalam pengelolaannya ya. Nah, anak-anak, usaha berbentuk CP ini dapat dikembangkan dari firma ya. Karena dimungkinkan jika firma ini ingin memperluas usahanya dan membutuhkan modal yang lebih banyak. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini anak-anak Bunda adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham ya. Jadi, saham ini akan diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas modal yang sudah disetorkan ya. Jadi, setiap saham ini anak-anak Bunda memiliki nilai nominalnya. Pemilik saham ini anak-anak akan memperoleh keuntungan berupa dividen ya. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluaskan usahanya, sahamnya itu anak Bunda dapat diperdagangkan di pasar modal ya. Yang selanjutnya anak Bunda ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya. BUMN ini anak-anak Bunda adalah perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini anak-anak sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara ya. Nah, BUMN ini anak-anak dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan dapat juga berbentuk PT atau perseroan terbatas. BUMN ini anak-anak Bunda bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital ya. Yang terakhir ada koperasi. Nah, anak-anak Bunda, koperasi ini adalah badan usaha yang anggotanya itu orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyatnya itu berdasarkan atas asas kekeluargaan ya. Nah, anak-anak Bunda, koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Nah, anak Bunda, karena perannya itulah Dr. Andes Muhammad Hatta ini dijuluki sebagai Bapak Koperasinya Indonesia. Materi selanjutnya adalah anak-anak Bunda tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ya. Kalau tadi jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, yang ini anak-anak Bunda adalah jenis kegiatan ekonomi. Kalian juga sudah pernah belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi pada kelas 4 kemarin ya. Nah, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu tidak akan pernah lepas ya dari yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Yang pertama adalah kegiatan produksi.
Nah, yang kedua, kegiatan distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi ya. Nah, anak-anak Bunda, ketika kegiatan ini saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, satu kegiatan ekonomi itu anak-anak akan terhambat ya, dan akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya ya. Jadi mereka itu saling terikat ya, saling terikat satu sama lain. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di video ya. Di sana ada gambar gerabah ya. Nah, gerabah ini anak-anak Bunda dibuat dari tanah liat ya. Seorang pengrajin gerabah anak-anak akan mencari tanah liat sebagai bahan bakunya. Kemudian dari bahan baku diolah menjadi barang jadi, misalnya gerabah ya. Nah, gerabah ini anak Bunda sebelum dia menjadi gerabah yang dapat diperjualbelikan melalui beberapa proses ya. Nah, kalau yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian juga akan dibakar ya. Nah, proses akhirnya gerabah ini juga akan diwarnai, kemudian baru akan dijual kepada konsumen ya. Nah, anak-anak Bunda, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi ingat ya, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini anak-anak disebut dengan produsen ya. Jadi bisa ya membedakan antara produksi dan produsen. Kalau produksi itu kegiatannya, kalau produsen itu orang yang melakukan kegiatannya ya. Nah, contoh lainnya seperti yang ada di gambar di video. Kalian bisa melihat ada beberapa pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya menjahit ya. Nah, artinya anak-anak, pekerja tersebut atau tukang jahit tersebut telah melakukan yang namanya kegiatan produksi ya. Nah, tukang jahit itu disebut dengan produsen ya. Nah, ada juga contoh lainnya, misal tukang kayu. Tukang kayu itu melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat berbagai jenis furniture ya, misalnya kursi, meja, lemari, dan sebagainya ya. Bahannya bisa berasal dari bambu, kayu, ataupun rotan ya. Nah, orang pengrajin kursi itu disebut apa? Disebut produsen ya. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Nah, anak-anak Bunda, misal kita contohkan dengan produksi pakaian tadi ya. Nah, karena setiap hari kita menggunakan pakaian, maka anak Bunda, bahan pakaian tersebut dihasilkan dari suatu daerah. Nah, dari suatu daerah tersebut bisa sampai ke tangan kita itu melalui yang namanya proses distribusi. Jadi, ingat, proses distribusi itu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen tadi ya ke konsumen. Jadi, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksinya ya, sehingga hasil produksi tadi anak-anak Bunda dapat sampai ke tangan konsumen ya. Nah, anak-anak, orang yang melakukan kegiatan produk distribusi ini disebut dengan distributor ya. Nah, anak-anak Bunda, dalam kelancaran mendistribusikan barang itu juga membutuhkan yang namanya sarana transportasi dan akses yang memadai ya. Tujuannya untuk apa? Agar hasil produksi itu dapat segera sampai ke tangan konsumen dengan cepat, tepat, dan juga aman ya. Selanjutnya, anak Bunda,
Contoh kegiatan distribusi itu misalnya ada pengusaha yang memproduksi pakaian yang sudah Bunda katakan tadi, yang mengirim pakaian itu ke toko-toko untuk dijual ya. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini anak Bunda adalah kegiatan yang menghabiskan barang ya, kegiatan yang menghabiskan barang. Tetapi tidak hanya menghabiskan barang anak Bunda, kegiatan ini juga dapat mengurangi nilai guna barang tersebut ya. Misalnya selain kalian mengkonsumsi makanan, itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Ada juga contohnya misal kalian mengenakan pakaian ataupun mengenakan sepatu, itu juga merupakan kegiatan konsumsi ya. Nah, anak-anak Bunda, orang yang menggunakan kegiatan konsumsi ini ataupun orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen ya. Untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa anak-anak Bunda, masyarakat itu harus mengeluarkan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan ini dapat berupa uang ataupun waktu ya. Dengan kita mengkonsumsi barang ataupun jasa, masyarakat itu anak-anak Bunda akan berusaha memperoleh kepuasan ataupun kesenangan ya. Ini kita lakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera ya. Nah, misalnya ada di sebuah supermarket ataupun pusat perbelanjaan, di sana kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari anak-anak Bunda ya. Itu juga merupakan contoh dari kegiatan konsumsi ya. Nah, ingat, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau orang yang melakukannya disebut konsumen ya. Baiklah anak Bunda, mungkin ini saja penjelasan materi kita hari ini. Bunda cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya dan atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.